Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael Vlog. Nah, hari ini saya dan teman-teman saya, Hans dan Ronald, berkesempatan untuk menghadiri expo yang namanya Kalikat Expo. Nah, Kalikat Expo itu adalah salah satu expo tentang ikan hias, tapi yang terbesar di Indonesia. Nah, di sini tuh ada banyak banget. Ada ikan koki, ada cupang, ada cana, ada semuanya deh hari ini. Buat teman-teman yang nggak bisa datang, ini kira-kira cuplikan video ini bisa teman-teman nikmatin. Gimana sih rasanya kalau datang ke sini, ambience-nya kayak apa? Nah, hari ini kita juga akan menjelaskan kita tuh ngapain aja sih di Kalikat Expo. Kita ada buka booth, kalau teman-teman lihat di belakang ini. Ini adalah booth dari Treasure of Indonesia. Nah, sebentar lagi kita akan menjelaskan ini dan habis itu kita akan muter-muter. Nah, si booth of Treasure Indonesia ini disponsori oleh 3 orang atau 3 tokoh arwana yang sangat mencintai ikan arwana. Ada RDC Arwana, ada saya sendiri, dan ada Tres Aquatic. Jadi kalau teman-teman lihat di depan ini kita tampilannya kayak begini. Kita kasih contoh-contoh ikan arwana yang udah jadi dari ikan-ikan kita yang sudah pernah ikut lomba maupun yang belum pernah ikut lomba tapi menurut kita bagus gitu loh. Nah, di sini kita juga sediakan para usher yang sangat berbakat dalam menjelaskan ikan arwana dan berpose-pose seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung tanya-tanya ke mereka juga, bisa tanya-tanya langsung ke saya, Has dan Ronald di sini. Dan pastinya di sini juga ada LED besar gini untuk teman-teman nonton video singkat tentang arwana juga. Nah, kita akan masuk. Nah, hari ini kita nggak akan menjelaskan booth tentang Treasure Indonesia sendiri karena agak lucu juga ya, kita yang buat, kita yang jelasin. Jadi hari ini kita mau ngetes salah satu dari Arrow Angels kita, namanya Kanabila. Biar Kanabila yang menjelaskan dan membawa kita keliling dari booth ini. Kira-kira ada apa aja sih? Coba Kanabila bawa kita. Oke, yuk. Jadi sekarang mungkin untuk mempersingkat aja ya, teman-teman yang belum tahu Treasure of Indonesia itu apa. Jadi Treasure of Indonesia adalah salah satu booth yang bakalan mengedukasi rekan-rekan semua tentang harta karun Indonesia. Nah, apa sih harta karun Indonesia? Salah satunya adalah Super Red Arowana. Di sini ada sedikit kilas balik tentang Super Red Arowana itu sendiri, yang dimana ikan ini tuh dikenal awalnya di Sungai Kapuas yang terletak di Kalimantan. Oke. Selanjutnya kita akan bergeser. Di sini kita akan membagi beberapa part ya. Oh. Nah, pembagian part-part itu sendiri di stage pertama ini kita menjabarkan mengenai baby arwana, di mana dari size-nya dia dari 5 sampai 20 cm. Sampai 20 cm. Iya, dan untuk usianya ini dari lahir sampai 5 bulan yang masuk ke kategori baby arwana. Oke. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang hidupnya arwana sendiri ya, dari kecil sampai gede ya. Nah, berarti masuk lagi ke stage kedua. Di sini adalah yang arwana. Di sini juga sudah dijabarkan ya, size-nya dari 21 hingga 40 cm, kemudian usianya adalah dari 5 sampai 22 tahun. Oke. Ada beberapa trivia fakta juga. menarik ya. Tapi kita nggak akan kasih tahu di sini supaya kalau teman-teman yang bisa datang mendingan datang. Iya. Iya, betul. Oke, mungkin lanjut lagi. Di stage ketiga ini adalah Mature Arowana. Nih, size dari 41 sampai 50 cm, usianya dari 2 hingga 4 tahun. Oke, nah ini terakhir kayaknya paling seru nih ya. Ya, ini yang jadi best part sih, bahkan banyak banget yang datang ke sini. Cuma untuk langsung loncat langsung ke sini. Ya, oh. Karena penasaran, karena ini kan paling mencolok di antara arwana-arwana yang lain gitu. Warnanya udah mulai keluar, udah sangat keluar bahkan ya. Ini adalah adult arwana, dia size-nya dari 51 hingga seterusnya. Usia panjang maksimalnya juga bisa sampai mencapai 1 meter. Ya. Untuk usianya sendiri adalah dari 4 tahun ke atas. Nah, selain kita bisa lihat-lihat booth ini dengan segala perlengkapannya, di sini katanya kita bisa tanya-tanya juga ya, Kak? Iya, betul. Jadi untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya detail tentang ikan arwana, jadi di sini udah ada teman-teman dari Arwana Angels yang bisa bantu teman-teman semua. Berikut tuh juga ada owner-ownernya di sini gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya detail juga boleh banget. Jadi di sini kita udah siapin semuanya sebenarnya, tempat untuk kalian konsultasi,
Kalau teman-teman ada yang bingung semua, teman-teman bisa langsung datang ke sini dan seru-seruan. Dan nggak kalah serunya di situ ada kayaknya ada panggung ya. Itu untuk apa tuh Kak Nabila? Kita geser-geser dulu, semua. Bisa lihat ya di belakang kita lagi pada foto-foto. Oh iya, seru juga ya. Iya, di sini ada stand foto booth. Jadi di sini juga bisa ketemu youtuber lainnya kayak gini. Bisa ada Richie dari Bodyfish, ada dari Jupiter juga ya. Nah makanya teman-teman kalau nggak datang ke sini kayaknya agak sayang sih. Jangan dilewatkan, harus banget hadir ke acara ini. Thank you Kak Nabila. Ya, thank you. Nah ini teman-teman kita lagi mau ke hall satunya karena tadi seperti yang saya bilang ini hall yang pertama yang di C2 ini lebih ke arah ke exhibition dan perlombaan competition. Di sini juga ada Vstock juga. Nanti kita akan cari tahu ada nggak ya linknya buat nonton ini secara online karena sayang banget kalau teman-teman ketinggalan. Nah IG-nya itu ada di Kalikan ID. Nah kita sekarang lanjut masuk supaya teman-teman bisa ngerasain vibes-nya kalau lagi masuk ke sini tuh kayak gimana. Nah kita masuk ke hall C3 ini pakai ada gerbang yang gede kayak gini teman-teman kira-kira. Nah pas kita masuk sini langsung kita masuknya ke hall tempat kita bisa melakukan transaksi. Terus ada banyak-banyak ikan lainnya. Nih kurang lebih deh lokasinya kayak begini. Nah kita ada di sini sekarang posisinya. Jadi kayaknya enakan kita kemana dulu nih? Ikut sini dulu nih. Sini, mendingan sini ya. Enakan ya, ke sini. Betul. Sini terus pulang. Ya. Ular. Ular. Nah begitu masuk kita langsung ada toko kopi. Sama di sini yang pertama kali kita kita jumpai itu adalah Venus Aquatic nih. Venus Aquatic ini udah nggak asing lagi ya teman-temannya, dia jualan ikan-ikan predator. Nah di sini kebanyakan adanya ikan cana yang di bawah kayaknya cana auranti sama cana maru. Nah di sini juga ada ikan yang lumayan aneh nih. Saya belum pernah lihat, mungkin teman-teman lainnya udah lebih sering lihat. Di sini yang paling lucu nih sebenarnya saya bilang ikan ini, American Lungfish. Oh, jadi ini dari African Lungfish. Nah jujur sih saya nggak tahu banyak tentang ikan-ikan lainnya. Jadi kita hanya lihat-lihat aja ya hari ini teman-teman. Bisa dibandingkan harganya antara harga di pasar sama di pameran nih. Kalau di sini Cana Fire and Ice ini dibanderol dengan harga 300.000. Nah kayak gini kira-kira. Ini kayaknya Andrao maksudnya ya. Nah Andrao. Ya, nah ini yang gedenya dibanderol dengan harga 500 dan udah laku teman-teman. Yang paling menarik lagi buat saya adalah si Cana Maru King ini nih. Lucu banget bentuknya. Galak dan galak ya. Nah di sini teman-teman kalau teman-teman datang pastinya bisa ketemu youtuber lainnya. Ada Bobby Santoso juga di sini yang lagi nge-vlog. Kita saling ketemu. Iya ini mau supaya orang nggak ketinggalan eventnya kok. Bukan yang nggak sempat datang ya? Yang nggak sempat datang ya. Nah terus ini kita ada another competition, ada cupang competition, ada aquascape competition sama jualan ikan juga. Nah untuk yang aquascape competition ini sekarang kita belum bisa ngeliput karena hasilnya belum ada dan memang belum mulai. Nah untuk yang cupang kemarin itu karena ini Piala Menteri, kemarin saya juga sempat tanya-tanya sama panitianya. Di sini ada kurang lebih 1.400 entry, jadi ada ribuan ikan cupang di sini. Nah kayaknya hasil penjuriannya juga belum. Apa udah ya? Udah boleh dilihat nggak kok? Boleh. Kita masuk ya. Nggak usah dari dalam, dari luar juga. Dari luar bisa ya? Oke. Justru dari luar ini kelihatan pemenangnya. Oh, dari dalam. Oh yang ini ya? Iya, yang ada stikernya itu yang menang. Oke, yang ini udah selesai penjurian teman-teman. Kayaknya kita mesti agak mancing-mancing ya kalau ikan cupang ya. Jadi kelihatan nih juaranya ini juara 1, ini juara 2, ini juara 3. Nah kira-kira teman-teman di sini bisa membedakan nggak nih antara juara 1, 2, dan 3-nya? Mungkin kita
ambil sedikit sekatannya ya kali ya. Nggak bisa teman-teman. Ya itulah kurang lebih, coba teman-teman lihat. Nah ini untuk yang FCCP, yang juara-juaranya mana lagi sih Pak? Ini ada yellow. Oh ini sama yellow ya, FCCP. Jadi katanya ini kalau ini namanya yang tadi Cooper FCCP, ini yellow Cooper FCCP. Katanya. Masih bagus sih cupangnya. Iya masih bagus. Dulu kita sempat punya juga loh teman-teman. Nah kalau yang ini yang serit. Crown tail ya. Cupang ini juga sebenarnya mentalnya bagus ya, setiap kali orang datang semuanya langsung nyamperin kayak begini ya. Jadi kalau kita punya warna sebenarnya kita harusnya didiknya supaya kayak ikan cupang ini kali ya. Jadi dia pakai tangannya udah pada marah-marah gini. Tapi jangan sampai kayak ikan cupang, mudah terprovokasi. Nah yang lucunya ya kalau di sini ya, ikan cupang itu dilombain sambil dikasih makan. Lihat ini jentik nyamuknya banyak banget ini. Kalau di mana kan kita nggak dikasih makan ya. Apakah karena mungkin cupang ini ikan kecil dan nggak gampang buat terciusnya gampang? Teman-teman bisa komen juga ya. Nanti kita langsung jalan lagi yuk. Nah ini ke sisi sebelahnya teman-teman, kita lihat ada cichlid zone. Ini juga salah satu ikan yang digemari oleh banyak orang ya. Kalau dilihat teman-teman, cichlid ini soalnya mungkin peliharaannya lebih gampang, cuman ini kalau nggak salah ikannya import juga nih. Jadi yang warna-warnanya makin aneh, yang makin nggak ada di sini tuh harganya makin mahal. Gue sempet denger sama dari temen juga katanya bisa sampai jutaan rupiah juga kecil-kecil katanya. Kalau yang benar-benar langka untuk di sini. Nah serunya hari ini kita jalan-jalan di pameran ini karena kita melihat ikan-ikan lain yang sebenarnya udah common, tapi ya jujur gara-gara saya tidak terlalu mendalami, saya kurang tahu informasi tentang ikan-ikan ini. Nah buat teman-teman yang lebih tahu bisa komen-komenan di bawah, saling-saling menjelaskan juga. Nah, ini cichlid juga nih teman-teman. Saya nggak tahu, tapi kalau saya sukanya yang ini nih, yang biru kuning ini nih, bagus banget nih. Kalau menurut teman-teman yang paling bagus yang mana, sama yang paling bervalue yang mana? Kalau yang ini kalau nggak salah frontosa ya, bener? Iya. Frontosa kan. Pak ini cichlid ini penghobinya udah lumayan banyak atau nggak sih Pak? Lumayan banyak sih. Lumayan banyak ya. Jadi kalau di cichlid itu yang dicari apanya Pak? Jadi yang makin bagus gimana? Yang apa cuman berdasarkan size atau gimana Pak? Biasanya karena cichlid ini kan jenisnya ada banyak ya dari luar. Biasanya orang tuh tantangannya tuh mengoleksi yang belum dia punya. Oh, nah itu ada kamusnya atau tiba-tiba orang tahu sendiri yang mana? Orang nyari-nyari sendiri sih. Oh, nyari-nyari sendiri ya. Oke. Makasih ya Mas. Nah itu tadi udah dibilangin kan, cichlid itu beneran makin yang nggak ada coraknya makin mahal. Nah setahu saya cichlid itu juga kalau misalnya kita kawinin sendiri terus habis itu jadi anaknya ya bisa mutasi juga masalahnya kan. Cupang. Cupang bener. Nah di sini ada predator fish lagi. Ada ikan Oscar, kaviat, cana. Nah ini ada ikan palmas ya. Nah ikan ini ikan yang kayaknya kurang begitu aktif ya sebenarnya ya. Nah buat teman-teman yang kebetulan suka sama ikan ini, kira-kira enaknya pelihara ikan ini apa sih? Coba boleh di komen di bawah. Nah lanjut lagi, ada ikan hias lagi, ikan warna-warni untuk anak kecil. Dan discus. Nah ini ada discus juga. Nah ini setupnya lumayan lucu ya. Nah ini kayaknya booth ini nih lebih ke arah ikan-ikan air laut yang dinormalisasi bisa dipelihara di air tawar. Nih soalnya ini setahu saya ini ikan ikan apa ya namanya? Pokoknya ini yang ada di hiu sama ikan paus deh. Ini yang kebaliknya nih. Ini yang kebaliknya nggak tahu hidup atau mati. Pak ini yang kebalik hidup atau mati? Ya, itu remora. Dia suka nempel di ikan hiu begitu kan. Oh ikan hiu kebalik ya nempelnya ya. Oh ini diadaptasi di air tawar. Air tawar. Nah gunanya dia nempel di ikan hiu tuh apa sih sebenarnya? Makan parasit tuh. Oh Ada parasit tuh parasit. yang di ikan hiu tuh ya. Nah, iya. Makan sama dia gitu. Jadi kalau di booth ini kayaknya lebih ke arah ikan air laut yang udah diadaptasikan ya. Air
besar. Maka ikan-ikan besar apa aja dia pasti nempel, Pak. Nah kalau ini ikan-ikan air laut kayak gini yang udah diadaptasikan, ini kan giant trevally, setahu saya kan di laut juga ya. Ini tuh udah pasti hidup nggak sih di air tawar atau pas lagi kita pindahin ada kemungkinan mati juga? Itu udah proses kita dapat ke air tawar itu, kita itu baru kita perkembangkan, kita bisa pamerkan begini gitu ya kan. Kalau enggak juga kita nggak bisa gitu kalau ke air laut dulu harus gitu ya kan. Nah prosesnya itu berapa lama tuh? Prosesnya berapa lama? Ini udah harus pakai garam atau udah nggak usah? Pakai garam. Oh masih. Minimal pakai garam supaya bagus juga gitu ya kan. Biar daya kalau langsung kita cemplungin ke air itu sih kaget. Kaget. Oh, jadi ini sekarang kalau kita beli pun di rumah air tawar dikasih garam ikan doang. Kasihnya berapa banyak tuh, Pak? Ya minimal kalau akuarium segini sih 2 lah kali ya. 2 genggam. Dua bungkus ya. Oh, 2 bungkus. Sampai dia gede dikasih garam terus atau sampai kapan, Pak? Ya, sampai bener-bener ini kasih garam aja. Oh, supaya bagus juga buat ikan garamnya. Oke, oke. Lucu juga ya sekarang ada ikan air. Makasih ya, Pak. Boleh. Oke, makasih. Ya. Di sini juga ada ikan buntel nih, lucu banget nih. Sebenarnya ini ikan yang bisa jadi balon itu kalau nggak salah deh. Nah, kalau ini masih pakai garam juga nggak, Pak? Ya, kalau ini udah tawar. Oh, udah tawar. Nah, air tawar ini. Ini mau tawar. Ugo. Ini air tawar. Ini kalau terancam pasti begini ya. Oke. Kalau terancam pasti dia bisa. Oke. Terima kasih ya, Pak. Oh. Jadi unik banget tadi ada ikan kayak begitu. Nah, kita sebenarnya juga pingin beli sih, cuman sekarang kayaknya untuk tempatnya kita belum ada ya. Karena kan kalau nggak salah giant trevally itu bisa sampai segini gede kayaknya. Bisa sampai gede terus kita makan. Nah, itu kan di restoran-restoran kita makan kan. Nah, terus banyak booth-booth lainnya lagi, teman-teman bisa lihat. Sebenarnya sih kurang lebih semuanya sama ya, ikan hias, predator, dan yang dijual pun juga kurang lebih ya begitu deh teman-teman. Jadi mungkin kita akan jalan-jalan dan teman-teman akan lihat footage-nya aja, karena kalau misalnya ada yang jaga tokonya atau ada orang yang bisa wawancara, kita wawancara. Tapi kalau nggak bisa kan saya nggak bisa jelasin. Jadi kurang lebih pokoknya acaranya kayak gini teman-teman. Nah, tapi di sini ada toko yang lumayan menarik ya. Ini ada aquascaping. Di sini pakai tema dinosaurus nih, teman-teman. Jurassic Park. Nah, kalau yang saya suka banget sebenarnya ini yang futuristik. Kelihatannya kayak lagi halu-halu gitu, teman-teman. Di sini nih. Jeng. Jadi kalau di kamar malam-malam digelapin semuanya, terus kita minum sedikit, ngeliat ini kayaknya hati bisa tenang dan pikiran bisa melayang-layang. Nah, kalau yang ini saya ngerti nih, di sini ada arwana nih. Arwana-arwana lucu, unik. Ada yang kayak keris, ada yang semi king, ada yang kayak Nike terbalik. Pokoknya di sini seru-seru sih, teman-teman. Oke, yuk kita lanjut lagi yuk. Nah, kalau di booth arwana sendiri di sini kayaknya ada 2 orang ya yang melakukan perjualan, 3 kayaknya 3. Jadi ada yang namanya Blessing Arwana, di sini dia bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikan. Nah, teman-teman bisa lihat ini detail informasinya dan kurang lebih ikannya kayak begini. Nah, terus lanjut lagi, there's another fish, ada gapi di sini. Gapi pun sekarang kayaknya sudah lumayan maju. Ada Rosan Arwana, kayaknya bootnya lumayan lama. Teman-teman kita nggak usah ganggu-ganggu dulu, nih lagi ada customer. Untuk Rosan Arwana, kontak personnya ada di sini nih.
Iya, makasih. Ya, kemarin udah. Terima kasih ya. Nah, di sini juga lucu nih teman-teman nih. Di booth yang namanya Sugiyama ini sangat lucu sekali ya, karena di sini teman-teman bisa dapetin patung-patung koi yang kecil begini, atau bisa juga ada goldfish, ada merpati. Kayaknya semuanya bisa dipesan kayaknya ya. Binatang apapun bisa ya. Bisa. Jadi kemarin kebetulan kita udah datang sini. Terus kita ada beli satu ikan arowana yang kecil ini, yang ukuran segini nih, yang warna emas. Hari ini kita bakal ambil deh. Ah, ini dia. Ya, akhirnya kita jalan-jalan dan ambil ini. Sama ikan koinya 2. Tuh. Lucu kan teman-teman? Buat teman-teman yang mau kontaknya di sini ya, bisa ada scan-nya. Tinggal di-scan aja pakai HP teman-teman. Nah, itu dia kira-kira isinya Kalikan Expo 2022 kali ini. Dan kedepannya mungkin kita akan bikin surprise lagi kalau misalnya ada Kalikan Expo 2023. Kira-kira DC sama Mike sama Hans bakal bikin apa ya. Nah, teman-teman juga boleh kasih suggestion kita mau bikin apa lagi. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita terus, udah support kita terus. Nah, walaupun kita kadang-kadang sedikit capek nih kayak hari ini kondisinya, kalau teman-teman lihat saya ngomongnya agak sedikit slow dan segala macam karena kita udah begadang beberapa hari ya, saya, kameramen dan semuanya. Tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe ya, semuanya itu gratis. Thank you for watching me, Michael. Sampai jumpa di episode berikutnya.